Selamat pagi mahasiswa semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ah, Hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Eng Indo Translation Project dengan topik Translation Charges or Payment. Artinya pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana sih cara penerapan proses biaya atau pembayaran dari sebuah terjemahan. Apakah terjemahan itu uh, bisa enggak pakai proyek terima kasih, kayak seperti itulah ya. Ini memang enggak cocok kalau kita menggunakan proyek terima kasih ya, karena ada begitu banyak tipe-tipe pembayaran nanti yang akan kita pelajari dalam topik kali ini ya. Jadi sebuah terjemahan itu harus dia dihargai dengan sebuah uh, hasil ya, yaitu usaha berbentuk uang lah, kira seperti itu ya. Oke, baik, kita akan coba lanjutkan topik kita. Oke, jadi kalau kita melihat dari topik ini, jadi sebuah biaya terjemahan itu dia akan berdasarkan atau tergantung dari berbagai macam komponen. Nah, inilah yang akan kita pelajari satu persatu hari ini ya. Oke. Yang pertama adalah level of expertise. Artinya apa itu? Tingkat pengalaman ataupun keahlian seseorang. Nah, ini. Ketika kita misalnya melakukan pembayaran penerjemahan, misalnya ketika kita menggunakan jasa terjemahan kepada seorang translator, nanti kita harus melihat siapa dirinya, nah gitu ya. Semakin dia memiliki keterampilan, semakin pengalaman atau jam terbang yang tinggi, tentu saja dia layak atau patut diberikan suatu jumlah uang yang berbeda dari orang yang pengalamannya masih terbatas atau masih amatir ya. Nah, kalau dia sudah memang ahli di sana, menguasai dengan baik dan memang kita perlu uji ya, seorang penerjemah itu memang perlu kita uji dia sebelum kita melakukan proses penggunaan jasanya ya. Jadi tergantung ya, apakah penerjemah itu memang bagus dia. Kalau bagus dia, walaupun dia masih muda, kalau memang pintar di sana, tidak ada hubungan sedikit pun, maka kita membayar itu berdasarkan dari pengalaman. Oke. Nah, yang kedua, ada juga nanti kita akan mendengar istilah sworn translator. Ada yang namanya penerjemah tersumpah dia. Itu beda lagi. Untuk mendapatkan sworn translator atau penerjemah tersumpah itu dia melalui serangkaian tes gitu ya. Tentu orang seperti ini tentu bayarannya agak mahal ya. Jadi biaya-biaya terjemahan ini tergantung kepada background seseorang tersendiri. Oke. Begitu juga dengan misalnya nanti ketika kita mendapatkan sebuah terjemahan, oke, tentu kita akan melihat siapa sih customer kita ini gitu ya, apakah dalam negeri atau luar negeri ya gitu ya, bidang mereka itu apa, itu semuanya akan pengaruh ya, keahlian mereka itu seperti apa. Pada level of expertise ini itu akan lebih kepada di penerjemah kita atau bagian penerjemah kita. Termasuk juga misalnya nanti tim layout kita kah, nanti berapa yang harus kita bayar, itu sesuai dengan kemampuan mereka, keahlian mereka, seperti proofreader kah, semuanya itu perlu memang kita tuh membayar seseorang itu berdasarkan kemampuan dari apa yang mereka miliki. Selanjutnya languages. Jadi ketika kita ingin meminta jasa seorang itu berdasarkan dari terjemahan, kita harus melihat bahasa apa yang kita sedang terjemahkan.
Semakin rumit bahasanya itu, maka bayarannya semakin mahal. Semakin familiar bahasanya itu, maka bayarannya biasanya itu standar. Oke. Nah, jadi tidak salah lah misalnya ketika satu perusahaan meminta misalnya kita menerjemahkan suatu bahasa tertentu, itu bisa saja kita meminta bayaran lebih kalau memang kita mampu untuk menerjemahkan dari bahasa itu tadi. Oke, karena memang susah orangnya, ya, karena penuturnya tidak banyak gitu ya. Maka tentu saja kita harus meminta bayaran yang tinggi, karena kita akan juga berhubungan dengan penerjemah kita yang memang expert atau ahli di bidang sana. Nah, itu sebabnya jadi harus kita pertimbangkan bahasa apa sih yang akan kita terjemahkan. Semakin sulit bahasanya itu, maka semakin mahal dia terjemahan itu. Semakin familiar di bahasa yang kita terjemahkan, maka semakin standar lah ya, biaya yang akan terjadi, yang akan kita charge kepada mereka. Jadi bahasa itu penting. Jadi kita lihat dia bahasa apa nih ya. Nah, jadi apakah bahasa misalnya bahasa komunikasi kah, bahasa komputer kah, itu kan beda ya. Jadi bahasa komputer dengan bahasa misalnya bahasa komunikasi yang tertulis seperti itu bayarannya tidak sama. Nah, beda ya. Nah, nanti kita akan belajar tipe-tipe jenis bayaran ya. Nah, tapi kalau kita bicara bahasa seperti ini, jadi bahasa itu dia menentukan kisaran biaya. Oke, semakin umum bahasa itu maka semakin standar lah dia. Kalau semakin susah dia untuk diterjemahkan, ahlinya tidak banyak, maka dapat dipastikan pasti bayarannya tinggi ya, karena itu akan membutuhkan orang-orang yang memang ahli sana, dan karena itu juga terbatas. Field itu artinya bidangnya apa. Nah, secara umum bidang itu akan ada dua, science dan non science, tetapi masih banyak lagi bagian-bagian yang lain, tapi bolehlah kita bahas science non science saja. Untuk bagian sains dan non sains, yang paling mahal tentu dia bagian sains ya. Bahasa-bahasa IPA itu sungguh sangat rumit, tidak banyak orang yang ahli di sana, tentu bayarannya beda lagi gitu ya. Seperti komputer, fisika, kimia itu tidak sama bahasanya, perlu kamus tersendiri ya, perlu orang-orang yang ahli di sana. Kenapa? Karena bahasa di bidang sains dengan bahasa di bidang non sains itu berbeda, tidak sama dia. Lebih rumit dia kita menerjemahkan bahasa-bahasa di bidang sains. Itu memerlukan daya pikir fokus yang lama ya. Perlu 3 kali atau 4 kali baca baru kita tahu dengan apa yang dimaksudnya. Tapi kalau kita menerjemahkan teks di bidang sosial, itu komunikasi, itu mudah, mungkin 2 kali baca kita sudah paham apa sebenarnya yang ingin disampaikan. Tapi kalau kita bicara misalnya terjemahan di bidang sains, itu ada begitu banyak simbol-simbol, ada banyak formula-formula. Nah, itu yang akan mengakibatkan sudahlah lama nanti proses penerjemahannya. Bahasanya kita cari pula, harus ada kita melampirkan formula ataupun rumus yang perlu kita tulis ulang nanti. Itu yang mengakibatkan terjemahannya itu mahal di sana. Jadi biaya terjemahan itu berdasarkan juga kepada bidangnya. Semakin rumit bidangnya itu, semakin khusus bidangnya itu, tentu dia bayarannya semakin mahal. Ya, jadi jangan kita ketika meminta suatu bayaran terjemahan harganya sama saja, tidak. Oke, harus ada perbedaan antara suatu bidang sains dengan bidang non sains. Harus kita bedakan. Ingat, semakin rumit dia bahannya, maka bayaran itu semakin mahal. Oke, nah itu yang harus kita atau teman-teman pertimbangkan. Jadi jangan kita nanti salah dalam berpikir ya, atau salah dalam
mengerjakan ya, atau tentang nanti kasih sama bahan sama orang, ini mudah, dikit, cuman ini teksnya di bidang fisika, rupanya kata-katanya susah, kamus kita ndak pula ada, terus penerjemah kita ndak ada pula orang yang ahli pada bidang fisika atau kimia tersebut. Apa yang terjadi? Nah, itu jadinya ya. Nah, jadi hati-hatilah ketika kita menerima orderan dari sebuah bidang bahasa itu. Pastikan bidang dari pekerjaannya itu memang kita perlu banyak pengalaman untuk menentukan biayanya. Berdiskusilah, ataupun kita bisa lihat pada kisaran harga pada komunitas-komunitas penerjemah ataupun pada Google, kan nanti kita cari berapa sih biaya terjemahan yang standar ya. Karena bidang yang sulit itu tentu saja nanti dia akan harga atau biaya terjemahan itu mahal. Oke. Selanjutnya, tadi experience jadi sudah dibahas juga sedikit ya. Experience itu pengalaman ya. Pengalaman itu apakah pengalamannya itu sudah pernah menerjemah di bidang ekonomi kah, di bidang sains kah, di bidang mana dia. Jadi ketika kita misal nanti melihat penerjemah itu, tentu nanti kita akan menguji dia berdasarkan kemampuannya. Artinya apa? Kita akan lihat dia ini sebenarnya mampu di bidang apa. Kalau dia mengatakan pada CV-nya, pada identitasnya dia mampu menerjemahkan misalnya teks-teks bidang ekonomi atau bidang sains, tentu kita uji dari bidang sana. Oke, semakin tinggi pengalaman tentu bayarannya semakin mahal. Tidak sama orang yang baru belajar, yang baru tamat S1 gitu ya. Itu kita bedakan dengan orang yang pengalaman banyak ya. Seringkali saya menemukan beberapa teman saya itu tidak selalu penerjemah itu berasal dari orang yang memiliki latar belakang bahasa Inggris, tidak. Oke. Seringkali penerjemah itu ada yang berasal dari orang-orang sains juga. Jadi penerjemah itu tidak harus dia berdasarkan dari latar belakang bahasa Inggris atau sastra Inggris, tidak juga. Pengalaman itulah yang membuat mereka belajar atau pintar untuk menggunakannya seperti itu. Jadi semakin tinggi pengalamannya, jam terbangnya itu, maka bayarannya akan semakin mahal ya. Oke, selanjutnya ada time consuming. Time consuming itu artinya atau deadline lah kira-kira ya. Kalau kita melihat misalnya ada pekerjaan di bidang terjemahan, maka kita harus men-set atau mengatur dari waktu. Oke. Jadi kita harus atur waktunya. Oke. Dan ketika misalnya customer kita meminta suatu penerjemahan itu waktunya mepet, waktu kumpulnya, selesainya harus cepat. Oke. Sementara nanti bahannya banyak, bisa saja kita lakukan, tetapi tentu nanti biayanya akan mahal. Nah, gitu dia. Jadi biaya terjemahan itu juga ditentukan dengan lama atau cepat customer kita ini minta dari hasil terjemahan kita. Semakin mereka terburu-buru dari menerjemahkan, tentu terjemahan itu semakin mahal. Kenapa? Tentu penerjemah kita akan kita bayar, tentu akan bekerja lebih, bisa bekerja ekstra mereka. Nah, jadi jangan samakan antara orang yang terburu-buru dalam minta hasil dengan orang yang standar meminta hasil terjemahan, itu beda. Oke, semakin terburu-buru dia itu, maka biaya terjemahannya semakin mahal. Oke, jadi time atau deadline itu menentukan dari biaya terjemahan. Bisa saja kita ambil 3 kali lipat atau 4 kali lipat, ya tergantung kita sendiri. Kan mereka minta terburu-buru. Nah, siapa yang salah untuk itu? Kan tidak ada salah. Oke. Walaupun nanti terburu-buru istilahnya, kalau kita memang komitmen pada bagian itu, ya pastikanlah hasil terjemahan kita juga bagus ya.
Jadi kita tuh memang bisa menerjemah itu dengan terburu-buru seperti itu. Bisa deadline-nya 1 hari, atau 2 hari, atau 3 hari, ya tergantung dari apa yang mereka ingin customer kita. Jadi kalau memang itu bisa, tim kita bisa untuk itu ya silahkan, tapi tentu harganya berbeda ya. Jadi tidak sama antara regular terjemahan yang biasa dengan yang express. Nah, gitu beda harganya ya. Oke. Selanjutnya ada cooperation. Nah, nih misalnya ketika kita mencari proyek terjemahan, terus ada perusahaan yang suka dengan kita dan mereka ingin membuat MOU atau kerjasama dengan kita, maka tentu nanti biayanya berbeda ya. Nah, karena kalaulah kita kerjasama, tentu saja nanti ini akan menjadi regular proyek ya. Jadi proyeknya itu akan rutin ke kita saja terus. Tentu biayanya bisa kita kurangi ya. Tapi dengan tidak mengurangi harga diri sebagai seorang penerjemah atau translation itu sendiri. Nah, tetapi mungkin bonus ada, biaya yang kurang itu akan ada pada kerjasama kita. Itu salah standar ya. Jadi buatlah satu ketika kita melakukan kerjasama dengan suatu perusahaan kah atau CVK dalam bidang penerjemahan, maka tentu saja akan ada deal-deal dalam biaya ya. Biasanya mereka akan mencoba menawar dari harga terjemahan kita, ya tentu saja kita standarnya kita mengurangi sedikit dari harga standar kita ya. Kenapa? Jangan sampai kita bertahan pula dengan biaya yang standar juga. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan customer yang fix, yang loyal dia nanti sama kita. Nah, jadi dengan adanya pengurangan harga sedikit ataupun diskon, itu nanti akan bisa membuat customer itu akan selalu rutin memberikan bahan terjemahannya kepada kita. Oke, itu bedanya kalau kita punya MOU atau kerjasama dengan suatu perusahaan ataupun customer ya. Next, individual to project. Jadi penerjemahan itu dia berbeda juga. Apakah nanti penerjemah itu melakukan penerjemahannya berdasarkan individu? Kalau individu tentu biaya terjemahannya itu agak murah ya. Tapi kalau misalnya terjemahan itu berbasis proyek, tentu dia beda. Kalau dia individu ya hanya satu orang akan memeriksa ya dia sendiri ya. Tapi kalau dia proyek itu akan melewati beberapa lapis revisi ya. Itu sebabnya biaya penerjemahan proyek itu berbeda. Jangan nanti ketika misalnya customer kita berpikir, kok mahal sekali, apa kelebihan penerjemahan di sini? Itu yang perlu kita sampaikan. Jadi kelebihan kita itu apa? Bagi customer itu tidak masalah mereka itu membayar mahal, tapi memang berkualitas, jelas dia. Gitu ya. Individu, jarang sekali sebuah perusahaan itu dia menggunakan jasa-jasa individu untuk menerjemah, karena permasalahan revisi atau draft sebagainya itu akan membuat pekerjaan itu akan menumpuk dia. Itu sebabnya lebih banyak berbasis project. Diberikanlah kepada beberapa tempat penerjemah gitu ya. Sehingga biaya penerjemahan berbasis proyek itu memang sudah dianggarkan untuk besar. Gitu ya. Jadi ketika kita menjadi seorang penerjemah, ketika kita menerjemah berbasis proyek, ya tentu harganya mahal. Tidak sama dengan menerjemah diri sendiri kita ya, itu beda dia. Walaupun nanti hasilnya sama, tapi tentu saja biayanya beda. Selanjutnya adalah numbers to be translated, itu artinya jumlah yang akan diterjemahkan. Nah, ini juga pengaruh. Jumlahnya itu berapa, halaman itu berapa nanti akan kita terjemahkan ya. Nanti kita harus juga memikirkan hitung-hitungan bayaran seperti apakah menggunakan nanti kita akan bahas sana apa kata ataupun bariskah atau seperti apa, itu yang harus kita jelaskan. Jumlahnya itu seperti apa. Tidak mungkin ketika kita mendapatkan jumlah terjemahan yang banyak terus kita diminta cepat, itu harus kita lihat tim kita. Kalau rasanya tidak cocok, ya tidak usah diterima. Jadi
kita harus pertimbangkan untuk itu. Ya, jumlah terjemahannya itu. Kalau seandainya 1000 kata tim kita tidak cukup, maka jangan terima. Nah, tapi kalau memang kita tim kita cocok untuk itu sebabnya kita harus banyak cari penerjemah. Nah, kalau memang sudah proyek kita ini, tim penerjemah proyek kita ini sudah besar, ya tentu saja kita harus menambah penerjemah yang ahli, ya, supaya pekerjaan ini tidak hanya untuk satu proyek, bisa kita bagi dia dalam beberapa proyek. Nah, jadi terjemahan itu bisa kita ambil semuanya, kira seperti itulah ya. Oke. Selanjutnya complexity of subject matter. Nah, ini hampir sama lah dengan kajian field tadi ya. Kalau ada kerumitan-kerumitan, misalnya dalam sebuah halaman itu ataupun bagian itu ada gambar, ada formula di sana, ada desain atau layout yang perlu diperbaiki. Nah, ini tentu harganya mahal. Oke. Tidak sama dia antara yang isinya hanya sebuah tulisan saja dengan adanya teks-teks yang ada gambar atau desain atau diagram di dalamnya, itu beda dia. Kecuali nanti misalnya gambar atau diagram sebagainya itu tidak perlu kita terjemahkan, itu hal lain lagi. Oke, kadang-kadang ada customer tuh yang memang menyampaikan bahwasanya untuk foto-foto atau diagram sebagai dalamnya itu tidak perlu terjemahkan, maka kita skip saja. Nah, itu tidak masalah juga ya. Jadi kalau misalnya nanti pihak dari vendor kita ataupun customer kita itu minta terjemahan yang misalnya ada gambar dalamnya atau diagram sebagainya, tentu biayanya berbeda. Nah, itu sebabnya pastikanlah dulu ketika kita menerima sebuah bahan terjemahan itu, kita melihat sumbernya apa. Apakah di dalam teksnya itu ada gambar, diagram, atau hanya semua berupa tulisan. Nah, gitu ya. Selanjutnya ada juga tentang kerumitan. Misalnya istilah-istilah. Nah, semakin istilahnya itu banyak ya, atau kata-kata khusus yang perlu kita pahami lebih baik, tentu dia berbayar atau memiliki biaya yang mahal ya. Bersamalah dengan tadi, misalnya kalau misalnya kita menerjemah pada bidang kedokteran, itu kan akan rumit dari kosakatanya itu, glosariumnya, maka tentu saja biayanya mahal untuk itu ya. Oke, selanjutnya ada format requirements. Format penerjemahan nanti seperti apa? Itu kita harus sesuaikan juga. Apakah format yang mereka minta itu rumit? Kalau misalnya nanti customer kita itu minta format yang rumit, ya gitu ya, banyakkah ya syaratnya, tentu kita juga harus mempertimbangkan biayanya. Kita naikkan harganya dari yang standar karena mungkin permintaannya banyak ya. Misalnya harus dibuatkan desain yang baik, harus dirubah harus menjadi formatnya yang berbeda ya, tergantung dari apa yang mereka inginkan, itulah yang kita bahas sesuaikan dengan harganya gitu ya. Jadi format itu juga mempengaruhi dari biaya terjemahan ya. Semakin standar formatnya ya harganya juga standar, tapi kalau formatnya sudah berbeda atau ada format lain yang perlu kita sesuaikan, maka nanti kita harus menambahkan extra payment, biaya yang berbeda untuk itu. Dan market, ini pasar, ini tergantung juga ya. Misalnya kalau memang hanya kita di sana yang memiliki kemampuan penerjemah dan memang kita ahli untuk itu, tentu saja kita bisa memiliki harga terjemahan yang lumayan mahal ya. Kenapa? Karena kita tentu saja harus memilah mana yang terbaik. Jadi pasar itu perlu menjadi pertimbangan ya. Satu hal yang standar misalnya ketika banyak orang menjual suatu buah, maka harga buah-buahan di sana itu menjadi murah. Coba kita kalau lihat misalnya hanya ada satu orang yang menjual buah, tentu harganya mahal gitu ya, karena jumlahnya terbatas. Sama juga dengan terjemahan seperti itu.
Kalau memang hanya kita yang menjadi penerjemah yang terbaik pada daerah itu, ya wajar saja kita bisa naik harga kita itu kita naikkan. Ya memang kita terbaik dan kita akui untuk itu dan customer kita juga tahu. Tidak ada masalah untuk itu ya. Ya jadi kalau memang sudah bagus level kita, ya kita naikkan harganya. Ya, sudah standar seperti itu ya. Ya. Kalau misalnya customer minta diskon itu hal lain lagi ya. Tapi yang jelas pasaran kita itu memang kita ukur berdasarkan kemampuan kita. Oke, ya itu market namanya. Inilah topik kita yang terakhir, tipe-tipe dari biaya terjemahan. Jadi ada banyak kasus misalnya terjemahan itu seperti yang pertama. Jadi penerjemah itu meminta bayaran itu berdasarkan karakter per huruf, gitu ya. Mungkin misalnya ada terjemahan dari bahasa Latin, ya, tentunya mereka minta per huruf ya, atau Romawi kuno gitu ya, atau Mesir kuno, itu kan menggunakan simbol-simbol, itu susah dia untuk terjemahkan, maka orang tuh minta akan terjemah itu per karakter per huruf. Nah, biar apa biayanya ya tergantung kesepakatan kita. Seperti tadi, semakin rumit dia, maka bayarannya akan semakin mahal. Ada juga nanti terjemahan itu dia berdasarkan kata. Nah, kata berapa satu kata? Apakah misalnya kita level mungkin untuk pada diri kita misalnya satu kata itu 500 atau 200 dulu. Ya, tergantung dari kemampuan kita, skill kita seperti apa. Semakin ahli kita menerjemah, memang profesional kita, maka tentu saja nanti terjemahan kita itu akan beda harga per katanya ya. Nah, ada orang tuh yang dibayar itu dengan dolar ya, misalnya satu kata itu misalnya seperempat dolar, itu memang bagus penerjemahannya ya, gimana lagi ya, harus kita, kalau memang ingin mendapatkan terbaik tentu ada hasil yang terbaik ya. Nah, page, ada juga orang tuh yang meminta terjemahan tagihan terjemahan itu berbasis dari halaman ya, jadi mereka lihat kalau inilah hati-hati ketika kita nanti deal harga terjemahan berbasis lembaran. Nah, itu hati-hati, karena apa? Karena nanti kita bisa saja nanti dalam satu lembaran itu ada banyak kata sulit kah? Oke, atau topiknya yang kurang jelas, itu harus kita baca baik-baik. Jadi hati-hatilah ketika kita deal harga dengan sistem lembaran ya. Kadang-kadang orang mengatakan ini kan hanya dikit lembarannya gitu, 10 atau 15 gitu ya. Tidak susah kali ini, tidak banyak kali. Mungkin bagi mereka ya tidak banyak. Tapi ketika kita menerjemah itu bisa saja akan berubah dia. Nah, jadi itu perlu kita pertimbangkan. Ada juga terjemahan itu yang berbasis line, baris. Nah, gitu ya. Nah, jadi memang orang yang menakar dari bayaran itu memang harus ahli dia ya. Jadi manajer kita itu nanti memang harus ahli di sana, dia melihat bagaimana cara menetapkan biaya itu ya. Kalau baris itu misalnya satu baris sama nak formatnya dari halaman satu dengan halaman lainnya atau beda ada enggak. Kalau misalnya kita temukan nanti dari baris itu ada banyak kata-kata sulit, istilah-istilah yang perlu kita terjemahkan, maka tentu saja nanti harganya akan beda. Ada juga terjemahan itu yang berbayar berdasarkan minimum price. Jadi kalau boleh kasarnya kayak sistem tongkong, atau misalnya sebutkan saja harga langsung, gitu ya. Misalnya dia punya banyak harga 10 lembar gitu ya. Nah, nanti mereka tawar misalnya nih, terjemahkan paper ini saya kasih biaya 1 juta. Akhirnya seperti itulah ya. Nah, dia juga tidak mikir apakah itu halaman dan sebagainya, tidak. Yang bagi mereka ya mereka juga sudah perkirakan. Nah, jadi hati-hati juga kita dengan sistem bayar terjemahan seperti ini, kita perlu dengan detail karena nanti akan merugikan dari tim kita sendiri. Itu namanya minimum price, harga yang minimal ya. Tapi kalau memang sudah ada deal kita yang bagus, kerjasama yang baik, tentu saja nanti akan ada potongan yang bisa kita berikan kepada customer kita. Dan yang terakhir, tipe
pembayaran itu juga berdasarkan dari jam. Jadi misalnya ketika seseorang itu bekerja, dia akan mengukur. Nah, ini biasanya orang sudah ahli ya. Ketika dia menerjemah, dia akan lihat jamnya, berapa jam dia menghabiskan waktu untuk menerjemahkan suatu teks tersebut. Nah, semakin lama jamnya tentu dia akan semakin mahal. Biasanya dia akan dibayar berdasarkan per jam, gitu ya. Jadi ada begitu banyak tipe-tipe pembayaran penerjemahan yang bisa kita terapkan. Tapi intinya apa? Ketika kita berdeal atau melakukan deal-deal dengan customer, pastikanlah jangan sampai nanti kita merugikan tim kita. Karena dengan adanya suatu diskusi harga yang jelas, maka semuanya akan baik ya, baik dari segi tim kita sendiri dan juga kepada customer kita. Oke, itulah kira-kira topik kita untuk kali ini dalam kajian biaya terjemahan ya. Oke, see you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.